selamat hari Minggu. Sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Good. Oke, sekarang kita mau naikkan satu pujian, ya kan? Biar lebih semangat, kita mau gerakan semua badan kita, oke? Jadi yuk, bangkit berdiri. Yuk, semangat. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, setelah kita tadi mendengarkan pujian, sekarang waktunya kita berdoa. Nah, Kak Ria mau adik-adik posisi duduk yang baik dan benar, menyiapkan hati dan pikirannya untuk memulai ibadah, dan jangan lupa ikuti doanya Kak Ria di dalam hati adik-adik. Oke? Kalau udah, kita mau lipat tangan dan tutup mata. Nggak boleh ada yang ngintip ya. Ikuti doa yang Kak Ria. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertatah dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pagi hari ini. Kami boleh beribadah walaupun secara online Tuhan, tapi kami tetap mengucap syukur karena kami bisa beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan dalam ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk tetap bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, peribadahan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, biar Engkau yang berkati. Terima kasih Bapa, kami memohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita nyanyi lagi ya, kita pujian lagi ya, oke? Semuanya semangat ya. Hati senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Bersama Yesus jalannya lurus, kita bersama menuju surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk, jalannya nubruk.
apa kabar semuanya? Nah, tadi kita udah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga udah berdoa. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh berdoa dulu yuk. Kita yuk, Kak Konit yang pimpin. Lipat tangan dan tutup mata. Mari semua kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami, khususnya adik-adik sekolah minggu. Kami sudah diberkati Tuhan dari istirahat kami semalam. Sekarang kami mau menyambut firman-Mu Tuhan, mendengar firman-Mu. Tolong Tuhan ajar kami untuk mengerti dan juga memahami setiap pesan yang mau Engkau sampaikan kepada kami lewat firman-Mu Tuhan. Bapa di surga, pakai juga kakak guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan, supaya boleh menyampaikan firman dengan baik, dan juga pesan-pesan-Mu dan juga kabar berita baik daripada-Mu Tuhan boleh tersampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Jaga hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami tidak gampang terganggu dan juga teralihkan oleh hal-hal yang lain. Bapa di surga, inilah doa yang kami alaskan dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita masuk untuk membaca firman Tuhan, Kak Konit mau tanya sama adik-adik sekolah minggu. Ada yang tahu nggak minggu kemarin sama minggu hari ini itu disebut minggu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? 100 buat adik-adik yang bisa jawab. Bener banget, kita lagi memasuki minggu Advent. Apa tuh minggu Advent? Minggu Advent itu adalah minggu atau masa dimana kita itu menanti kedatangan, betul banget, Tuhan Yesus Juru Selamat kita untuk yang kedua kalinya. Dia mau datang untuk menyelamatkan kita. Nah adik-adik, kalian semua juga, kalian mau kasih tahu nih, kalau minggu-minggu Advent ini merupakan minggu-minggu yang namanya juga minggu menunggu kedatangannya, penantian. Kita tuh menanti, terus kita tuh juga mempersiapkan dong pastinya, ya kan, mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Kakak Onit mau ngingetin adik-adik kalau masa-masa persiapan atau masa-masa kita menanti Tuhan Yesus ini harus kita manfaatkan dengan baik. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita lagi ujian aja, teman-teman adik-adik semua mempersiapkan dengan jeripaya, dengan pokoknya takut deh kalau nggak bisa ngerjain. Apalagi ini Tuhan mau datang, kita harus mempersiapkan diri kita, hati kita, dan juga dengan cara berdoa dan juga membaca firman Tuhan. Oke? Dan yang paling penting sekarang kita mau masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan tenang dan persiapkan Alkitabnya ya. Yuk, Kakak tunggu nih. Oke, firman kita pada minggu hari ini diambil dari kitab apa nih Kak Konit lupa? Kitab Matius pasalnya yang ke-21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Sudah? Kakak tulangin ya. Matius 21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22 dengan perikop Yesus mengutuk pohon ara. Kakak bacain ya, adik-adik denger ya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan mendapat." Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah sama-sama baca dari Nats Matius. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan melalui firman Tuhan kepada kita, dan khususnya buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah pada minggu hari ini. Nah,
Nats Matius ini mau menunjukkan kepada kita ini loh perbuatan Allah, perbuatan Tuhan. Dan kemudian dia juga mau menunjukkan kepada kita Tuhan itu sebenarnya siapa sih, seperkasa apa sih, sekuat apa dan semaha kuasa apa Tuhan itu. Kita boleh lihat dari perikop tadi, judulnya adalah Yesus mengutuk pohon ara. Jadi kenapa sih Tuhan Yesus mengutuk pohon ara? Pasti adik-adik penasaran kan? Kalau kita lihat di ayat ke-18, dalam perjalanannya kembali ke kota, Tuhan Yesus itu merasa lapar. Tunggu, tapi masa iya Tuhan Yesus mengutuk pohon ara karena Tuhan Yesus lapar? Enggak gitu ya adik-adik. Tuhan Yesus mengutuk pohon ara bukan karena dia lapar, tapi karena pohon ara tersebut tidak menghasilkan buah. Kenapa sih kok gak menghasilkan buah? Padahal kan kalau kita lihat-lihat pohon ara ini subur, terus daunnya rindang, pohonnya besar, tapi dia tidak menghasilkan buah sama sekali. Itu yang membuat Tuhan Yesus akhirnya engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Tuhan Yesus mengatakan itu ya, mengutuk pohon ara tersebut. Nah, ini jadi hal yang menarik adik-adik. Apa sih relevansinya atau apa sih hubungannya? Ternyata pohon ara ini juga menjadi salah satu gambaran gitu keadaan imam-imam Yahudi pada waktu itu, di mana imam-imam Yahudi itu adalah orang yang sebenarnya baik di depan tapi buruk di belakang, sama seperti pohon ara. Dia kelihatannya rindang, bagus, subur, daunnya hijau, tapi gak menghasilkan buah sama sekali. Gitu juga sama imam-imam Yahudi. Mereka kalau berdoa, imam-imam Yahudi itu harus dilihat oleh semua orang adik-adik. Jadi gimana caranya supaya orang itu ngelihat, ini loh aku tuh menyembah Tuhan, aku tuh tiap hari berdoa. Tapi sebenarnya mereka tidak melakukan itu karena memang mereka percaya sama Tuhan, tapi karena hanya ingin dilihat oleh orang lain bahwa oh iya benar imam-imam Yahudi ini ternyata emang orang yang sangat-sangat mencintai Tuhan. Selain itu adik-adik, mereka ini juga meminta gitu ya waktu itu umat di sana untuk menaati hukum Musa. Jadi pada waktu itu ada hukum Musa ya. Jadi imam-imam Yahudi itu meminta umatnya untuk menaati hukum tersebut. Tidak boleh tidak melakukan hukum tersebut. Jadinya mereka semua itu melakukan semua itu memang, tapi mereka tidak melandasi dengan rasa percaya. Begitu juga dengan imam Yahudi. Mereka mau terlihat seperti imam yang baik, yang taat. Iya, benar mereka berdoa, mereka melakukan hal-hal yang baik, tapi tidak dilandasi dengan rasa percaya sama itu. Jadi itu semua sia-sia adik-adik. Percuma kita berdoa, percuma kita baca kitab suci, tapi tidak sesuai dengan perilaku kita. Sama seperti pohon ara tadi ya. Jadi di depannya tampak baik, tapi sebenarnya di belakangnya itu busuk adik-adik. Di belakangnya itu perilaku mereka tuh tidak mencerminkan apa yang mereka lakukan. Gitu ya, paham ya? Jadi janganlah kita seperti pohon ara. Di depannya baik, tapi sebenarnya dia tidak menghasilkan apa-apa. Demikian juga ketika kita menjalani hidup adik-adik, baik adik-adik di rumah, sekolah minggu dan juga kakak, kita itu diminta dalam kehidupan kita tuh selalu berbuah ya. Kita harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita tuh boleh di depan tampak baik, tapi di belakang harus lebih baik lagi ya. Jadi jangan cuma depannya aja, jangan cuma covernya aja, tapi juga di dalam-dalamnya kita memang mencerminkan bahwa kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Oke? Dan yang terakhir, ini Tuhan juga mau mengingatkan firman yang luar biasa banget menurut Kakak Wanit. Dia bilang gini ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, ya, percaya dan tidak bimbang, kamu bukan hanya saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi kamu juga bisa apa? Kalau kamu bilang ke gunung ini, beranjaklah gunung, terus campakkanlah ke dalam laut, kamu bisa, kata Tuhan ya. Itu bisa terjadi. Dan apa saja loh adik-adik, berarti adik-adik mau minta apa aja, tapi minta di dalam doa, di dalam iman dengan penuh kepercayaan, kamu pasti menerimanya. Waduh, Tuhan tuh keren banget loh adik-adik. Bayangin ya, Tuhan Yesus itu bilang,
Pokoknya kalau kamu mengimani sesuatu, adik-adik percaya, berdoa dengan sungguh-sungguh, percaya sama Tuhan, pasti adik-adik mendapatkan apa yang adik-adik minta. Asalkan mintanya di dalam Tuhan dan minta permintaan yang baik. Jadi itu adalah pesannya. Kak Konit mau setelah ini adik-adik bisa menjadi pelaku firman, hidup itu harus berbuah, jadi berkat buat orang lain. Dan buat adik-adik sekolah minggu, semangat untuk menanti kelahiran Tuhan Yesus ya. Sebentar lagi kita mau Natal, tapi sedih banget karena kita nggak bisa Natal kayak dulu. Tapi nggak apa-apa, yang penting adalah Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita ya. Jangan mengurangi semangat kita untuk terus percaya sama Tuhan dan juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Sekarang kita mau tutup firman Tuhan kita pada hari ini dengan berdoa. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada minggu hari ini Tuhan. Kami boleh diajarkan banyak hal. Kami boleh diajarkan bahwa Engkau selalu menyelamatkan kami Tuhan. Keselamatan itu semakin dekat. Kami sudah menjalani Advent pertama dan kedua Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu menanti Engkau dengan penuh persiapan, dengan doa. Ajarkan kami untuk lebih rajin lagi dan lebih heran lagi buat firman-Mu Tuhan. Tuhan, pakai kami dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai adik-adik sekolah minggu Tuhan, supaya adik-adik boleh bertumbuh dan berbuah sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Boleh kiranya menjadi berkat, boleh kiranya menjadi saluran kebahagiaan dan juga kesenangan untuk Engkau Tuhan Yesus. Bapa yang penuh kasih, sebentar kami ingin berpisah satu sama lain Tuhan. Kau berkati adik-adik sekolah minggu dalam studinya juga. Kiranya Engkau selalu menyertai dan memberikan mereka semangat. Dan terus Tuhan, Kau juga berkati dan menemani orang tua mereka yang membimbing mereka. Sertai juga Tuhan, berikan mereka kesehatan. Inilah doa yang kami alaskan dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selanjutnya kita masuk ke doa penutup. Shalom. Kita sekarang sudah mengakhiri ibadah kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan setiap saat, setiap detik Tuhan yang kami rasakan Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan telah memberkati kami Tuhan dengan kefokusan Tuhan dari awal ibadah sampai akhir ibadah Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami cerna Tuhan Yesus bisa bermanfaat di kehidupan kami Tuhan, bisa kami terapkan di kehidupan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan bagi semua orang Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua kami Tuhan dalam setiap pekerjaannya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati mereka Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka hikmat Tuhan dalam membesarkan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkatilah kami Tuhan Yesus dalam bersekolah. Walaupun sekarang kami masih bersekolah dengan online, tapi kiranya Tuhan yang selalu memberikan kefokusan kepada kami Tuhan, memberikan kami kepintaran, memberikan kami kerajinan Tuhan Yesus, sehingga anak-anak-Mu Tuhan Yesus bisa menjadi anak-anak yang berguna Tuhan di kemudian hari, untuk bangsa dan negaranya, ataupun untuk sekitarnya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa untuk mendoakan gereja kami. Kiranya Tuhan memberikan gereja kami Tuhan Yesus dalam setiap pelayanannya Tuhan Yesus, walaupun masih beribadah online, tapi Tuhan yang memberikan semangat Tuhan bagi semua tim dalam pelayanannya Tuhan Yesus, mulai dari kameramen atau editor ataupun juga setiap yang bertugas pelayanan Tuhan Yesus. Kiranya mereka semua Tuhan masih dalam lindungan Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, bangsa dan negara kami bisa menjadi lebih maju lagi Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk COVID-19 yang masih berada di negara kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memulihkan negara kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus, hanya Engkau yang bisa memulihkan negara kami. Kami serahkan ya Tuhan juga pemimpin kami. Kami yakin presiden kami adalah pilihan Tuhan Yesus, pemimpin yang berasal dari Tuhan. Jadi kami tahu Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan hikmat bagi pemimpin kami Tuhan, yang bisa membawa negara kami Tuhan menjadi negara yang lebih baik, negara yang bisa menjadi berkat bagi negara lain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami Tuhan Yesus dalam kami beribadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan yang memberikan kami kerajinan Tuhan Yesus untuk selalu rindu menghadap Engkau ya Tuhan Yesus. Sekarang kita mau berdoa sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.